Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Yang lain? Nama apa? Izin. Kenapa katanya? Ada acara keluarga. Keluarga. Apakah kalian sudah siap belajar? Siap. Sebelum belajar, minta kalian lihat di sekitar kalian. Kalau masih ada sampah, silahkan diambil, dibuang. Ada? Kalau ada, ambil dan dibuang langsung setelah tempatnya. Kalau ada bukan jatuh, silahkan diambil. Iya. Apakah kalian masih ingat materi kita di pertemuan yang lalu tentang apa? Masih. Tentang apa? Tentang Hindu Buddha di Indonesia. Tentang kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Ada yang masih ingat kerajaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia apa aja? Ada Majapahit, ada lagi? Kerajaan Hindu pertama yang ada di Indonesia dan di Kalimantan. Sekarang Ibu akan menayangkan sesuatu, menampilkan sesuatu. Ada yang pernah lihat wayang kulit? Ini adalah wayang. Apa yang kamu ketahui tentang wayang? Menceritakan suatu kisah melalui pewayangan. Oke. Biasanya cerita wayang diambil dari mana? Kisah kerajaan. Oke. Ada kisah kerajaan, kemudian biasanya diambil dari kebanyakan kerajaan ya. Dan biasanya kisah itu diambil dari kitab-kitab. Sekarang kita akan belajar tentang peninggalan kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Kalau pada materi kemarin kita belajar tentang kerajaan Hindu Buddha di Indonesia, sekarang kita akan mempelajari tentang peninggalan kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah menganalisis peninggalan sejarah masa Hindu Buddha, pola kehidupan masyarakat, sistem pemerintahan, dan budaya pada masa kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Sekarang Ibu akan menampilkan video. Silakan kalian simak videonya. Sejarah yang dari dalamnya dapat kita temukan kebenaran-kebenaran sejarah tertentu yang menyangkut sebuah peristiwa sejarah. Apa saja peninggalan kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia? Prasasti, candi, batu atau arca, kitab,
Nah, bagaimana dengan peninggalan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia? Yuk kita lihat bersama-sama. Prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Prasasti biasanya ditulis di atas logam, batu, maupun dalam notat yang isinya berupa peringatan, pengumuman, dan suatu anugerah atau hak istimewa yang dikeluarkan oleh raja atau pejabat kerajaan. Prasasti merupakan salah satu sumber tertulis tertua di Indonesia. Prasasti peninggalan kerajaan Kutai. Prasasti Jepang. Prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara. Ini dia. Prasasti Tugu. Prasasti Ciareki. Yang penting yang diperoleh dari suatu prasasti yaitu mengenai struktur kerajaan, struktur birokrasi, struktur masyarakat, struktur perekonomian, termasuk kegiatan pertanian dan perdagangan, agama, sistem kepercayaan, dan adat istiadat di dalam masyarakat Indonesia kuno, aksara, bahasa, hukum, keadaan topografi, serta pemukiman. Nah, bagaimana dengan candi? Candi adalah sebuah bangunan tempat ibadah dari agama Hindu-Buddha. Candi juga merupakan sebuah bangunan untuk memuliakan orang yang telah meninggal, khususnya untuk para raja dan orang-orang yang terkemuka. Nah, bagaimana candi peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia? Check it out. Candi peninggalan kerajaan Tarumanegara. Candi Lhasa. Candi Penegel Karma. Candi Manggenihan. Candi Tirta Empul. Terus apa itu arca? Arca adalah sebuah seni patung yang berbahan dasar batu yang dipahat menyerupai bentuk orang maupun binatang. Arca dibuat sebagai sarana untuk melakukan pemujaan atau peribadatan kepada para dewa. Arca peninggalan kerajaan Kutai. Arca Bulus dan Arca Buddha Brahmo. Arca peninggalan kerajaan Tarumanegara. Arca Rajasari. Arca Wisnu Cibuaya. Arca peninggalan kerajaan Sriwijaya. Arca Buddha Amarawati. Arca Awalokiteswara. Tayangan video peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, dari video yang Ibu tayangkan tadi, siapa yang bisa memberi kesimpulan? Saya, Bu. Oke, Haliza dulu. Apa Haliza? Dari video yang aku lihat ada beberapa peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia. Salah satunya ada candi, arca, ada apa tadi lagi? Mungkin orang bisa menambahkan. Oke, ada candi dan Arca. Ya, bisa. Di peninggalan kerajaan Hindu-Buddha berupa prasasti dan kitab. Ya, ada prasasti dan kitab ditambah arca dan candi. Candi itu berupa Bangunan. Kalau arca berupa patung. Kalau kitab kalian bisa tahu kitab seperti apa kitab? Iya, berupa buku. Terus apa lagi tadi? Ada prasasti. Nah, prasasti itu dibuat saat apa? Iya, saat ada perayaan atau momen penting di dalam suatu kerajaan tersebut. Oke? Nah, jadi yang disampaikan oleh video ini tadi tentang peninggalan kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Ada candi, ada arca, ada candi yang terkenal yaitu candi Prambanan, ada candi Prambanan, ada candi Borobudur. Candi Prambanan dan candi Borobudur merupakan peninggalan dari kerajaan Majapahit. Kerajaan
Ya, Mataram. Nah, ingat kan? Baru minggu kemarin, sama kemarin kita bahas. Ah, sekarang ibu akan membagi kalian kelompok. Kelompoknya sudah dibagi minggu kemarin kan? Sudah. Masih ingat kelompoknya? Masih. Sekarang silakan kalian kumpul dengan kelompok masing-masing. Kumpul di sini. Sudah kelompoknya masing-masing? Sudah. Sekarang ibu akan membagikan kalian KKPD. Sebelum ibu bagikan, ibu akan menjelaskan dulu seperti apa cara kalian untuk mengerjakan tugas pada hari ini. Di meja ini, saat kalian tadi menyusun bangku untuk duduk masing-masing kelompok, itu tadi menaruh beberapa kertas di sini. Di sebelah kiri, di sebelah kiri kalian ini ada pernyataan. Kemudian di sebelah kanan kalian ada gambar. Jadi ini pernyataan dari gambar yang ada di sebelah kanan kalian. Nanti satu kelompok ambil 2 gambar. Kemudian kalian ambil lagi gambar misalnya ini gambar apa? Gambar ini kalian sesuaikan dengan pernyataan yang ada di sini. Ini gambar tentang apa sih? Misalnya ini gambar tentang candi apa? Kalian cari di sini candi apa? Sesuai tidak pernyataannya? Kalau sesuai, kalian bawa nanti ke kelompok kalian. Kemudian kalian tempelkan di sini. Ini sudah ada. Di sini ada tempelkan gambar di sini. Tempel gambar di sini, kemudian tempelkan pernyataan di sini. Kemudian kalian analisis dari gambar tersebut dan pernyataan tersebut. Kalian analisislah peninggalan sejarah kerajaan Hindu Buddha tersebut. Paham? Kemarin ibu minta kalian membawa materi atau ringkasan materi dari kerajaan Hindu Buddha. Ada kalian bawa? Ada. Nah, itu akan mempermudah kalian untuk menganalisis materi hari ini. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Paham semua? Tidak. Karena juga akan membagikan hasil KPD kepada kalian. Untuk kelompok 4. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok. Silakan salah satu dari kelompok kalian mewakili untuk mengambil gambar dan pernyataan. Dua dari satu kelompok, 2 orang dari satu kelompok.
Jangan aja sudah ini sudah ini sisnya memang ini sudah tenang dia tolong dibagi tugasnya. Kalian dapat dikirimkan pada kerajaan menit ya. Kalau ada yang kurang paham, kurang jelas dari nama PD-nya, silakan ditanyakan. Nomor ini sudah? Sudah. Analisisnya sudah? Sudah. Ada masalah? Tidak ada. Nomor ini sudah? Sedikit lagi. Ada masalah nggak? Sudah. Analisisnya ada kesulitan? Ada kesulitan? Ini sudah? Sudah selesai. Ada kesulitan? Tidak ada. Ini? Sudah selesai? Sudah. Kata-kata sudah selesai ya? Sudah. Satu sudah siap? Nomor dua? Nomor tiga? Nomor empat? Lima? Kalau sudah selesai semua hasil diskusinya, kita maju presentasi satu kelompok. Silahkan maju siapa yang duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ada Nisa sebagai pemateri pertama, yang kedua ada Haula sebagai pemateri kedua, selanjutnya ada Aida sebagai peserta yang jawab, dan selanjutnya ada Jafri yang kita silakan kepada Nisa sebagai pemateri pertama untuk menjawab. Di sini mengambil pengadaan candi Prambanan. Jadi pernyataan dari candi Prambanan itu arsitektur candi Prambanan berpedoman kepada tradisi arsitektur Hindu yang berdasarkan kitab Wastu Sastra Pancasila. Dengan candi Purwokerto sementara untuk candi yang tinggi menjulang menyerupai pengguna suci Mahadewa angkat para dewa bersenaya. Selanjutnya pertanyaan kedua. Kami dari kelompok 1 telah meneliti tentang candi Prambanan. Candi sudah pertama itu mana sebagai pencipta, Wisnu sebagai dewa pemelihara dan Siwa sebagai dewa pemusuh. Berdasarkan prasasti Simadara dan memang di dalam kita candi ini sebagai pakai Siwa dan Mahadewa yang menunjukkan bahwa candi ini diwaspadai di Purwokerto. Masih di perbatasan antara Jawa Tengah dan daerah istimewa. Oke, sebelum kami mengakhiri presentasi di sini, apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Ada yang ingin bertanya? Saya lagi, ayo. Riza dan kelompok 5. Nah, silakan. Baik, saya menanggapi ya. Candi Prambanan dibangun pada masa Mataram kuno dan sekarang menjadi tempat destinasi wisata nasional dan internasional. Nah, bagaimana cara kita melestarikan Candi Prambanan tersebut? Melestarikan candi Prambanan. Ya, silakan. Satu. Oke, Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan Riza dari kelompok 5. Bagaimana sih cara kita melestarikan Candi Prambanan? Nah, yang pertama itu tidak mencoret-coret benda peninggalan sejarah. Yang kedua, menjaga kebersihan dan keutuhan. Yang ketiga, wajib menaati peraturan pemerintah dan tata tertib yang berlaku. Yang keempat, menjaga sopan santun ketika kita sedang berkunjung. Yang kelima, melindungi lingkungan yang ada di sekitar candi dari berbagai kerusakan. Gimana, Riza? Siap, Bu. Ya, sudah. Ada lagi? Sudah ada? Ya. Baik, terima kasih yang telah mendengarkan presentasi dari kelompok 1. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini sebagai moderator akan memperkenalkan diri terlebih dulu. Perkenalkan nama saya Siti Nadiza, Nadia Tiara, Naskah Tenggara Wati dan Sri Sandria. Nah, di sini kami akan mengidentifikasi Arca dan Reza yang akan disampaikan oleh Siti Nadiara dan Naskah Tiara. Baik, silakan. Kemampuan Ganesha yang melebihi manusia biasa. Di Museum Nasional Indonesia ada yang terbuat dari Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Nadiara. Analisis dari identifikasi peninggalan sejarah Indonesia yaitu dewa yang berada sebagai dewa ibu pengetahuan. Indonesia ini merupakan sejarah arkeologis masa prasejarah zaman Hindu. Aceh berikut daerah seperti dan Pabuan dan Aceh Ganesha adalah anak dewa Siwa Bangandong Parwati. Ganesha mempunyai beberapa nama lain, antaranya adalah Kumbodara, Ekadasta, Inespara, dan Gajanara. Nah, itu tadi adalah identifikasi yang dapat kami berikan. Apakah ada yang ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan kepada kelompok kami? Oh, baik, dengan kelompok 4, saya ada di kelompok 4, ingin bertanya, apa arti penting Arca Ganesha dalam kehidupan Kediri? Baik, pertanyaan akan dijawab oleh Lisa. Jadi Ganesha itu merupakan simbol pemerintahan
lagi? Sudah baik. Terima kasih sudah menanggapi dan kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi hasil dari presentasi teman-teman kalian. Ada yang presentasikan tentang Akya Garusa, ada yang presentasikan tentang MIPA, Prestasi Muhammad, ada yang presentasikan tentang Candi Prambanan, ada yang presentasikan tentang Candi Gedongsono, dan ada yang presentasikan tentang Candi Kidal. Dari presentasi yang sudah disampaikan oleh teman kalian, kira-kira dari kelompok mana sih yang mudah untuk dicerna, yang mudah untuk diambil kesimpulannya? Dari kelompok satu. Dari kelompok mana? Dari kelompok satu. Yang lain? Ada yang kelompok tiga. Terus yang lain ada lagi? Oke, untuk kelompok satu dan kelompok tiga kita kasih tepuk tangan dulu. Nah, dari materi hari ini, kira-kira ada yang belum paham? Tentang peninggalan kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Ada yang belum paham? Sudah paham? Sudah. Yang sebelah sini sudah paham? Sudah. Berarti untuk materi tentang peninggalan kerajaan Hindu-Buddha kalian sudah paham. Dari materi yang kalian bahas tadi, dari materi yang kalian diskusikan tadi, yang kalian presentasikan tadi, kira-kira apa sih kesimpulan dari materi hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Angkat tangan. Ya, dari kelompok Satu. kelompok satu. Apa kelompok satu? Peninggalan kerajaan Hindu-Buddha berupa candi, arca, sistem penanggalan, kitab, dan karya seni. Oke, jadi peninggalan kerajaan Hindu-Buddha itu berupa candi, arca, sistem penanggalan, kitab, dan karya seni. Ada lagi? Ya, ada kelompok berapa? Kelompok 5. Ya, silakan. Peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia harus dijaga dan dilestarikan sebagai sumber sejarah yang bernilai tinggi. Ya, sebagai sumber sejarah yang bernilai tinggi, maka peninggalan kerajaan Hindu-Buddha harus dilestarikan dan dijaga. Tadi seperti pertanyaan dari kelompok berapa tadi? Peninggalan kerajaan Hindu-Buddha itu tidak boleh dicoret-coret. Kalian datang ke candi, kemudian kalian mencoret-coret candi. Nah, ini jangan. Jadi harus dijaga kebersihannya, harus dijaga keindahannya, harus dijaga kelestariannya. Untuk ini sudah ada yang tanya lagi? Tidak ada Ibu. Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu akan share link di grup WA dan silakan nanti kalian menjawab pertanyaan yang ada di link tersebut, ya. Oke, yang di APBD itu semua sudah. Sekarang megangkan kotak kalian, diinginkan sejenak. Kita adakan ice breaking. Ice breakingnya, kalau Ibu bilang mata, kalian tepuk tangan 2 kali. Kalau Ibu bilang hidung, kalian tepuk tangan sekali. Kalau Ibu bilang mulut, kalian tepuk tangan sekali. Kalau Ibu bilang telinga, tepuk tangan 2 kali. Nah, kita coba dulu ya. Telinga, mulut, hidung, mata, hidung, mulut,
Kemudian ada lagi? Dari video tadi banyak mengetahui Dari video tadi ternyata kita di Indonesia itu banyak memiliki candi ya. Kita punya candi, kita punya prasasti, kita punya kitab. Nah, kitab ini bukan kitab yang bukan hanya kitab kitab agama ya, tapi di situ ada kitab yang isinya tentang cerita dan sejarah kerajaan. Oke, sekarang hari ini kita belajar tentang sejarah kerajaan Indonesia. Oke, kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Ada kerajaan Hindu Buddha, kemudian ada kerajaan Islam yang pernah ada di Indonesia. Begitu juga yang ada di sekitar kita di Kalimantan Selatan, itu ada yang namanya kerajaan Islam Kesultanan Buddha. Jadi kita akan bahas itu di pertemuan yang akan datang. Nah, sekarang kita sebelum mengakhiri kita lanjut dulu. Siapa yang minta?